Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Allahumma amin. Sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, judul tema kita atau tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah meraih spirit di bulan Dzulhijjah. Yang pertama sekali perlu kita ketahui adalah bulan Dzulhijjah ini secara umum salah satu dari 4 bulan haram, ya, bulan haram. Yang 3 yang lain adalah Dzulqa'dah, bulan ke-11. Kemudian sekarang bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Kemudian yang ketiga bulan Muharram, bulan pertama. Kemudian bulan Rajab. Itu ada 4 bulan di dalam Islam itu disebut dengan bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sekarang ini, kemudian Muharram depan, ini 3 ini berturut-turut. Kemudian nanti Rajab. Status dia Dzulhijjah ini sebagai bulan haram itu ada fadilah tersendiri, sama dengan bulan Dzulqa'dah, sama dengan bulan Muharram, sama juga dengan bulan Rajab. Apa faedah tersendiri? Di antaranya kalau dulu bahkan ada sebagian pendapat ulama sampai sekarang itu dilarang kita berperang. Di bulan ini kita nggak boleh berperang kecuali kita sedang diserang. Di situ kita boleh membela diri. Atau kita berperang di bulan Syawal misalnya, atau di bulan Ramadan. Kemudian belum selesai perangnya, berlanjut ke bulan Dzulqa'dah, bahkan berlanjut ke bulan Dzulhijjah. Itu kita dibolehkan. Walaupun peperangan itu terjadi sudah di bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulqa'dah, sebagaimana Rasulullah pernah berperang melawan orang kafir Taif. Rasulullah memulai peperangan di bulan Syawal. Kemudian tidak selesai sampai masuk bulan Dzulqa'dah. Tapi Rasulullah melanjutkan. Maka di situ ada yang mengatakan apa? Dulu, ya, di awal-awal Islam memang tidak boleh berperang di bulan haram ini, 4 bulan ini. Tapi di akhir Islam atau setelah tahun kedua itu, karena perang Badar di tahun kedua. Kemudian sebelum perang Badar itu, 2 bulan sebelum perang Badar itu ada perang kecil-kecilan, dan itu pernah terjadi di akhir bulan Rajab. Itu disebut dengan pasukan Abdullah bin Jahshin, ya, terjadi di akhir bulan Rajab. Sehingga Rasulullah marah. Kenapa kau berperang di bulan Rajab? Mereka berperang di bulan Rajab karena kalau di terakhir, ya, kalau di hari itu nggak ditangkap orang kafir atau dibunuh orang kafir, maka besoknya mereka sudah melarikan diri. Kalau dibunuh di akhir bulan Rajab, melanggar undang-undang, ya, undang-undang yang sudah disepakati oleh
bangsa Arab. Akan tetapi Allah menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'anil masjidil harami wa kufrun bihi wa saddun fi sabilillah wal masjidil harami wa kufrun bihi asyaddu 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi mereka bertanya tentang berperang di bulan haram ini. Memang tidak boleh, kata Allah. Tapi orang yang mencegah kalian untuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, itu lebih besar lagi dosanya dibandingkan kalian berperang, ya. Salunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wal masjidil haram wa kufrun bihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Kemudian itu berkaitan dengan pengagungan, ya, bulan Haram, salah satunya bulan Dzulhijjah. Di antara bentuk pengagungan atau pemuliaan terhadap bulan haram ini, salah satunya bulan Dzulhijjah adalah dengan memperbanyak ibadah dan mengurangi berbuat kesalahan, kemaksiatan. Kenapa? Karena bulan haram ini, salah satunya bulan Dzulhijjah adalah ibarat, itu kan waktu, ya, bulan, waktu. Ibarat tempat. Masjid, kenapa masjid ini mulia? Ya, karena statusnya tempat ibadah. Di masjid kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Kalau kita masuk masjid, ya tidak banyak melakukan kesalahan, memperbanyak baca Quran. Bahkan kalau kita masuk ke masjid, kalau itu masjid biasa, kita disuruh salat 2 rakaat sebelum kita duduk. Itu kalau masjid biasa. Tapi kalau Masjidil Haram, enggak ada salatnya. Diminta untuk kita tawaf 7 kali. Sebagaimana tujuannya untuk memuliakan. Kalau ada seseorang melakukan kemaksiatan di masjid, maka celaannya lebih besar, ya. Bak masjid imu zina, misalnya, ya. Bak masjid imu judi. Okeylah, imu judi di tempat lain, tapi di masjid celaannya lebih besar. Begitu juga ini di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah kita main judi, ini celaannya lebih besar. Di bulan Dzulhijjah kita bermaksiat, yang seharusnya kita di sini memperbanyak ibadah, maka celaannya lebih besar. Maka ada seorang sahabat dulu. Ini tentang anjuran kita beribadah, salah satunya berpuasa. Datang ke Rasulullah, Al-Bahili namanya, ya. Dulu dia pernah bertemu Rasulullah di tahun kemarin, tapi di tahun ini berjumpa lagi dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenalinya lagi. Sudah kurus kering. Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu seperti ini?" "Saya, ya Rasulullah, sejak saya bertemu dengan engkau, ya Rasulullah, saya nggak pernah tidak berpuasa, atau jarang sekali tidak berpuasa, ya, hampir tiap hari berpuasa." Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu menyiksa dirimu, ya, jangan kamu." Jadi bagaimana Rasulullah? Puasalah di bulan Ramadan. Enggak, Rasulullah, saya masih mampu, ya. Puasalah di bulan ini, puasalah di 3 hari setiap bulan, puasalah di Ayyamul Bait. Masih mampu, ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah, memperbanyaklah puasa di bulan haram ini. Salah satunya bulan Dzulhijjah, ya. Itu secara umum, ya, secara umum. Secara khusus, ini bulan Dzulhijjah ini, Rasulullah pernah bersabda, sebelum kita sebut sabda Rasulullah, kita terlebih dahulu menyebut ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah. Terkhusus 10 awal di bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri, surah Al-Fajr, walayalin ashri, ya, demi fajar,
subuh. Dan demi 10 hari, 10 malam ya, walayalin ashri. Apa layalin ashri, 10 malam itu? Para ulama menafsirkan yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kita ini di kalender kita hari ini terakhir bulan Dzulqa'dah. Ya. Besok kita awal Dzulhijjah. Nah, dari malam ini sudah dihitung nih. Dari maghrib tadi ini sudah masuk layalin ashri sampai nanti malam lebaran. Ya. Tapi kalau di Arab Saudi hari ini pertama awal Dzulhijjah ya. Mereka dari malam kemarin sudah. Nah, nanti itu berkaitan dengan puasa Arafah. Kita besok tanggal 1 Dzulhijjah. Mereka kemarin 1 Dzulhijjah. Mereka nanti berpuasa Arafah di tanggal 9 ya, 9 Dzulhijjah. Dan pada saat itu kalau saya tidak salah terjadi di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Dan kita hari Jumat itu belum tanggal 9 Dzulhijjah, tapi masih tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Nah, kita tidak disunatkan berpuasa. Walaupun orang sedang berada di bukan tidak disunatkan berpuasa, tetap disunatkan berpuasa, tapi bukan puasa Arafah yang pahalanya Allah ampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi puasa bagian dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kapan juga kita berpuasa? Nah, kita nanti berpuasa di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu walaupun mereka sudah hari raya. Karena kita berpuasa di hari tanggal 9 yaitu hari Arafah, yang seharusnya kalau Arafah itu terjadi di Indonesia maka di hari Sabtu. Nah, cuma karena terjadi di sana terjadi di hari Jumat karena lebih duluan kelihatan hilal. Kita tidak kelihatan. Begitulah ya. Kenapa bisa demikian? Karena beda tempat. Bisa jadi berubah-ubah. Di sana kelihatan, di sini nggak kelihatan ya, beda alamnya. Baik. Kemudian dalam surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud. Syahidin ini para ulama ada yang mengartikan hari Arafah. Wa syahidin demi hari Arafah. Wa mashhud dan demi hari Jumat. Mashhud ini hari Jumat. Ada yang mengatakan kebalikannya. Syahidin ini hari Jumat, wa mashhud hari Arafah. Jadi sampai-sampai Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, berarti di situ ada fadilah yang tidak sembarangan. Ya, bukan hari-hari biasa. Itu berkaitan dengan hari Arafah. Kemudian ada kisah Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebutkan dalam surat Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan kami mengikat janji dengan Musa 30 hari, 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin, dan kami sempurnakan dari 30 itu menjadi 10. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah miqat, perjanjian ya, tempat atau waktu berjanji Allah dengan Nabi Musa itu 40 hari. Dari 30 ditambah 10. Kapan ditambah 10? Itu 10 Dzulhijjah ini. Ya, 10 Dzulhijjah. Jadi itu menunjukkan apa? 10 Dzulhijjah ini di dalam Al-Quran bukan hari sembarangan, tapi hari yang disebutkan bukan sekali, tapi beberapa kali. Itu menunjukkan tentang kelebihan secara khusus bulan Dzulhijjah, dan lebih khusus lagi adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, dari besok, dari malam ini. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanyakan ya. Sebelum ditanyakan Rasulullah menyatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabba ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada satu hari pun yang apabila seseorang melakukan kebaikan di hari-hari itu lebih baik daripada hari-hari ini. Tidak ada satu hari pun ya, walaupun bulan Ramadan. Ya, tidak ada satu hari pun
yang apabila seseorang melakukan kebaikan, maka suruh banyak berbuat kebaikan. Lebih baik dari 10 hari ini. Kemudian para sahabat heran, ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah, wala jihad fisabilillah, wala jihad fisabilillah, walaupun berjihad. Mungkin selama ini kan kita berpikir semua jihad fisabilillah yang tak ada pahala. Tidak, ada yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Itu 10 hari ini, terhitung dari malam ini. Ya, maka kita bisa memperoleh pahala lebih besar daripada jihad kalau kita memanfaatkan 10 hari ini dengan berbanyak ibadah, ya, meninggalkan maksiat. Jangan seperti di masjid, main judi di masjid, jangan. Tapi salat, baca Quran, ya. Begitu juga di bulan, di 10 hari ini lagi, ya. Apalagi kita sekarang masa-masa liburan, ya. Mungkin banyak kesempatan untuk bisa kita baca Quran. Kecuali kata Rasulullah, kecuali ada satu yang pahalanya lebih besar dari 10 ini. Jihad juga, tapi jihadnya seseorang yang berangkat dari rumahnya dengan kendaraannya, dengan hartanya, dengan jiwanya, tapi dia mati di medan perang. Ya, mati, meninggal syahid. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang melakukan kebaikan di 10 hari ini. Kalau berjihad sampai mati, nah, itu lebih besar pahalanya. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada satu hari yang paling berharga, yang paling besar, paling agung di sisi Allah melebihi hari ini, ya. Hari 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Itu, ya. Kemudian Rasulullah ditanyakan tentang puasa. Secara khusus puasa pada hari Arafah. Tapi kalau puasa di hari-hari lain, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah. Beliau mengatakan Rasulullah berpuasa di 10 hari ini. Tapi pada riwayat Sayyidah Aisyah, beliau tidak berpuasa. Kok beda-beda? Jadi begini, kan 10 hari. Mungkin di giliran Rasulullah ke rumah Hafsah, di situ Hafsah melihat Rasulullah berpuasa. Ya. Tahun depan begitu juga, tahun depannya begitu juga. Ya, mungkin di tahun pertama gilirannya hari pertama Dzulhijjah, mungkin tahun kedepannya udah kena hari ketiga, udah kelima, ketujuh, ya, di 10 hari itu. Jadi diambil kesimpulan oleh Hafsah bahwa Rasulullah selalu berpuasa di bulan Dzulhijjah. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak berpuasa. Ya, maka Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah tidak berpuasa di 10 hari ini. Ya, makanya digabung antara riwayat ini, maka Rasulullah sekali-kali berpuasa, sekali-kali tidak berpuasa. Itu dalam 10 hari itu kebanyakannya berpuasa. Tapi kalau di hari Arafah itu Rasulullah berpuasa, ya, kecuali dalam kondisi haji. Kalau seseorang sedang berada di Arafah, maka dilarang berpuasa. Kenapa dilarang berpuasa? Karena mereka diminta untuk berdoa. Supaya kuat berdoa, karena di Arafah itu capek kita, di lapangan, ya, di tenda, capek, panas gitu. Sedangkan bagi kita ini mengingatkan kita juga dengan persatuan orang Islam. Saudara-saudara kita berhaji, kita juga mengenang perjalanan mereka menuju haji dengan berpuasa. Berpuasa, kita menyatukan hati antara kita dengan mereka. Berpuasa. Yang kata Rasulullah, ahsibu an yaghfirallahu as-sana al-madiyah was-sana al-baqiyah. Saya mengharap, ini harapan Rasulullah, keharapan saya, keharapan kita. Kalau kita berharap, belum tentu kan. Harapan saya ini ada yang datang, belum tentu datang. Ya, harapan saya Ustadz malam ini tidak telat ternyata, misalnya begitu. Ya. Tapi kalau harapan Rasulullah, saya berharap Allah mengampunkan. Nah, itu harapan Rasulullah beda dengan, ya, Allah terima karena Allah sangat cinta kepada Rasulullah. Ada satu lagi puasa, ini berkaitan dengan puasa yang Allah mengampun dosa yang lalu dan akan datang, yaitu di hari Arafah. Ada satu puasa, yaitu puasa Yaumul Asyura, nanti di bulan depan, tapi di tanggal 10 atau tanggal 9 itu diampunkan puasa setahun yang lalu. Itu Yaumul Asyura di bulan Muharram.
Baik, itu berkaitan dengan puasa, baik di hari-hari selama 10 ini atau secara khusus di hari Arafah. Baik, berkaitan dengan hari Arafah. Nah, kita sekarang sudah melewati 10 hari ini, ya, dengan fadilah-fadilah yang tadi kita sebutkan. Sekarang kita masuk Yaum Arafah. Yang pertama disunahkan berpuasa dan ganjarannya 2 tahun kita diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Bayangkan, belum kita kerjakan, ya, tapi insya Allah Allah ampunkan. Belum kita kerjakan. Kemudian ada satu ayat Allah turunkan di hari Arafah. Nah, ini berkaitan dengan mulianya hari Arafah. Hari di mana Rasulullah sedang berada di Arafah. Pada hari itu hari Jumat. Ya. Apa ayat yang Allah turunkan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah sempurnakan. Bahkan para ulama mengatakan ini ayat terakhir, ya, diturunkan kepada Rasulullah. Sampai demikian. Padahal bukan. Ada satu ayat lain yang Allah turunkan di terakhir, karena ini kan Allah turunkan di bulan Dzulhijjah tanggal 9 di hari Jumat tahun ke-10 Hijriah. Sedangkan Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal tanggal 12. 11 hari sebelum Rasulullah wafat, Allah menurunkan satu ayat, 11 hari. Ya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Masih ada 3 bulan. 3 bulan dari Allah menurunkan Al-Yawma akmaltu lakum. Kemudian Allah turunkan 11 hari sebelum Rasulullah wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Al-Baqarah. Baik. Ada dialog, ya, yang terjadi antara seorang Yahudi. Ini menunjukkan Islam sangat sangat toleran. Di masa Amirul Mukminin Umar. Ini seorang Yahudi datang ke Umar. Ya. Ya Amirul Mukminin, ya. Ini saya pernah mendengar kalian orang Islam membaca Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan agama. Kalau ayat ini diturunkan kepada kami orang Yahudi, sungguh kami akan menjadikan hari ini, hari diturunkan ayat itu, sebagai hari lebaran. Nah, ini perkataan orang Yahudi. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, emangnya untuk apa kami jadikan hari ini hari lebaran? Untuk apa lagi? Karena memang sesungguhnya ayat ini diturunkan di hari lebaran. Apa maksud hari lebaran? Di hari Jumat. Hari Jumat itu hari lebaran. Di hari Arafah. Hari Arafah adalah hari kebesaran juga dalam Islam. Di 10 Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah dengan ke-9. Besoknya hari lebaran. Ini untuk apa lagi kita jadikan lebaran? Oh begitu. Jadi orang Yahudi nggak tahu kapan diturunkan. Sedangkan Umar yang tahu, yang menyaksikan, ya, hari diturunkan, langsung menjawab, hari diturunkan ayat ini, hari penyempurnaan agama ini adalah di hari Arafah, ya, di hari Arafah. Jadi di hari raya kita orang Islam. Itu tentang keutamaan, ya, kelebihan yang ada di hari Arafah. Kemudian hari Lebaran. Setelah Arafah, hari Yaumun Nahri namanya. Kalau orang haji disebut Yaumun Nahri, hari potong, ya, nahrun. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, sembelih. Kapan kita menyembelih? Sejak selesai imam khutbah lebaran. Ya. Itu hitungan hari pertama. Kemudian 3 hari selanjutnya, salah satu ayam min ayyamit tasyriq. Hari yang keempat. 4 hari kita boleh menyembelih. Menyembelih, ya, Yaumun Nahri. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW
ya, yang maknanya ma min ayyamin a'zamu indallahi min yaumin nahri thumma yaumul qa'ri. Tidak ada hari yang lebih hebat di sisi Allah kecuali melebihi yaumun nahri ini. Ini fadilah juga yaumun nahri, ya, hari lebaran. Jadi baik yaumun nahri, hari potong-potong, hari pada saat orang di haji sudah berangkat ke Mina, ya, potong rambut mereka di sana. Kemudian selanjutnya kita memasuki hari tasyrik. Jadi kita sudah mengatakan 10 ini dulu. Kemudian Arafah tadi. Kemudian Yaumun Nahri, ya, hari lebaran. Dan hari lebaran ini secara khusus adalah hari kita berbahagia. Hari kita bergembira, bersenang-senang, ya. Dan menunjukkan Islam tidak hanya susah payah, tapi ada juga bersenang-senangnya lah Islam. Karena surganya orang Islam itu bukan hanya di akhirat. Surganya orang Islam juga di dunia. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik itu dia mendapat ganjaran kebaikan. Wa ziyadah. Apa ziyadah? Kelebihan lagi, yaitu surga di akhirat. Zujina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Allah menghiasi dunia ini dengan apa? Bisyahwat. Zujina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, cinta kepada perempuan, ya. Kita semua cinta pada perempuan sini kan? Ya. Itu dari syahwat yang Allah berikan. Ya. Kelezatan syahwat yang Allah berikan itu surga. Surga dunia. Tapi dengan syarat dan rukun-rukunnya. Bukan sembarangan berhubungan dengan perempuan, tapi dengan syarat. Kalau kita melakukannya dengan prosedur yang Allah atur, yang Allah halalkan, ya, maka itu surga bagi kita. Hubbus syahwat minan nisa wal banin, cinta kepada anak-anak, cinta kepada kendaraan, wal khailil musawwamah, kuda. Dulu kuda, kita kendaraan, suka pada mobil umpamanya. Itu semua hiasan. Tapi kalau mobil itu kita gunakan untuk kebaikan, maka itu surga bagi kita. Ya, surga, mendapat ketenangan hati. Pada saat orang menggunakan nikmat Allah kepada kebaikan, dia tenang hatinya. Tapi kebalikannya, orang yang menggunakan nikmat Allah, menggunakan perempuan, menggunakan mobil, menggunakan kendaraan, menggunakan nikmat-nikmat yang lain untuk kemaksiatan, dia susah hidupnya, ya, susah hidupnya. Kecuali memang udah Allah takdirkan atau neraka, ya, itu istidraj namanya. Istidraj, Allah kasih, cok, ya, amhilhum ruwaida, jauh, itu 3 gecoy Allah. Tapi kalau kita orang Islam, maka Rasulullah berfirman, la yasriqul mu'minu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang beriman itu, ya, orang yang beriman, kalau dia mencuri, pada saat dia mencuri itu seperti tidak beriman, padahal dia beriman kan? Mana bukti orang mencuri itu beriman? Karena dikenakan hukum potong tangan. Orang Islam kalau mencuri hukumnya apa? Potong tangan. Orang berzina, kalau dia berzina, dicambuk, dirajam. Itu buktinya dia beriman. Ya, ditunduk kepada. Kalau orang kafir berzina, ada kita cambuk, terserah mereka. Ya, tapi kalau orang Islam dikenakan hukum Islam, itu menunjukkan mereka beriman. Tapi pada saat mereka melakukan itu, seakan-akan mereka tidak beriman. Ya, karena kenapa? Tidak identik orang Islam melakukan seperti itu. Ya, jadi pada saat dia bermaksiat, statusnya sebagai orang Islam, maka dia seperti susah, ya, susah hidupnya. Nah, tapi kebalikannya, kalau kita orang Islam memanfaatkan nikmat ini kepada kebaikan, itu ibarat surga. Ya, makanya ada hadis Nabi SAW, Rasulullah, para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu
ayakuna lahu fihi sadaqah? Rasulullah menjawab, "Ara'aita in wada'ahu fi haram akana lahu wizrun, fakadzalika in wada'ahu fi halal kana lahu ajrun." Kalau seorang laki-laki datang syahwatnya, apakah itu juga bernilai sedekah? Rasulullah bertanya. Kalau dia meletakkan syahwatnya kepada keharaman, bukankah itu berdosa? Ya, demikian juga kalau dia meletakkan syahwatnya kepada yang halal, ya, yang halal surganya, maka dia dapat pahala, ya, surga dunia. Nanti di akhirat, wa ziyadah lilladzina ahsanu, orang yang membuat kebaikan, lilladzina ahsanu al-husna, dapat kebaikan baru, ibadah, bukan tujuan berbangga-bangga dan sombong, ya. Nah, jadi begitu. Kemudian ayyamut tasyriq, setelah hari raya, kemudian 3 hari ayyamut tasyriq. Hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat. Nah, kita di hari sampai hari yang keempat asar, kita masih disyariatkan untuk bertakbir setiap salat. Selesai salat, walaupun salat sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Itu namanya takbir muqayyad, berkaitan dengan waktu. Akan tetapi takbir mutlak, nah ini kapan saja selama 10 hari ini. 10 hari dan tambah lagi 3 hari hari tasyrik, 13 hari ini kita dituntut untuk dianjurkan, ya, untuk memperbanyak takbir. Takbir. Tapi takbir setelah salat nanti di apa namanya, di malam lebaran pertama. Di hari Arafah, kemudian masuk maghribnya. Nah, di situ kita dituntut untuk takbir setiap salat. Sampai hari raya keempat di asar. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri cuma dari maghrib, kemudian salat isya, kemudian salat subuh, kemudian sampai khatib naik mimbar. Cuma 1 hari. Hari yang kedua, ketiga nggak lagi. Bahkan setengah dari hari raya pertama itu tidak ada lagi. Tapi kalau hari raya ini lebih banyak lagi takbirnya. Maka ini kesannya kalau di negeri Arab itu, termasuk Mesir, hari raya Idul Adha ini lebih besar. Idul Akbar namanya. Kenapa? Lebih meriah di sana. Ya, lebih meriah. Takbirnya lebih banyak, kemudian ada potong-potong apa namanya hewan, ya. Nampak apa namanya? Spiritnya lebih terlihat, ya, terlihat. Kemudian kita nggak diizinkan berpuasa. Tapi kalau hari raya Idul Fitri di hari kedua langsung sudah diizinkan berpuasa, ya, puasa 6. Tapi di hari raya ini kita tidak diizinkan puasa sampai selesai hari raya keempat nanti, ya, karena kita dituntut untuk memuliakan tamu juga. Baik, itulah barangkali berkaitan dengan spirit di bulan Zulhijjah ini yang perlu kita renungkan kembali. Kesimpulannya adalah, kalaupun kita tidak sanggup memperbanyak ketaatan, paling tidak janganlah kita main judi di masjid. Kalau kita tidak sanggup salat di masjid, tidak sanggup baca Quran di masjid, paling tidak jangan main judi masjid. Begitu juga di bulan ini, kalau kita tidak di 10 awal bulan ini lebih khusus, kalau kita tidak sanggup berpuasa, ya, tidak sanggup memperbanyak baca Quran, bersedekah, maka paling kurang janganlah main judi di bulan ini, ya, atau ya pulen manok di bulan ini, atau kemaksiatan yang lain. Baik, mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Bagi yang ingin berkorban terhadap pemotongan kuku dan rambut, mungkin bisa lebih jelaskan kita yang lupa. Baik, kita kalau sudah masuk bulan Zulhijjah ini, itu sudah dilarang mengambil kuku dari hewan kurban dan rambut. Kenapa? Karena hewan itu kan
sebagai bentuk pengorbanan kita, ya. Jadi kalau kita sudah mengambil, yang seharusnya bagian itu juga bagian menjadi saksi, nah kita sudah membuang sebagiannya itu. Nggak masalah sebenarnya, tapi sebenarnya jangan, ya. Supaya misalnya ada kesaksiannya umpamanya 10, nah, kita yang ke-10 kita buang, tinggal 9, ya, tinggal 9. Nah, sepatutnya jangan dibuang. Tapi kalau sebelum masuk bulan ini, itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Jadi begitu kurang, ya. Untuk menambah kesaksian, nah, seperti ada kalau kita melakukan sholat, kita berdiri di sini. Kalau kita ingin melakukan salat sunat, kita diminta untuk bergeser, kan? Kenapa? Supaya tempat lain juga menjadi saksi kita salat. Jangan di tempat ini aja. Mau salat lagi, tak geser lagi. Ada 3 tempat nanti kita bersaksi untuk kita bahwa kita pernah menginjak tempat itu untuk melakukan kebaikan. Jadi sampai sekecil itu Islam memperhatikan, ya. Nggak sia-sia. Lagi? Ada satu ayat ini sambil menunggu, kan, kalian berpikir tentang soal. Ini berkaitan dengan haji. Wa'adzin, ini surat haji, ya, surat Al-Hajj. Wa'adzin fid nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah meminta kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin, ya, berdoalah, berazanlah, berserulah, wa'adzin fil nas bil haji, ya, serulah untuk mereka manusia melaksanakan haji, wahai Ibrahim. Ya'tuka rijalan, maka nantinya mereka akan berdatangan untuk melaksanakan haji. Rijalan, apa arti rijal? Hah? Bukan laki-laki dalam ayat ini, tapi berjalan kaki, ya, bukan laki-laki. Berjalan kaki, mereka akan datang secara berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ada yang berjalan kaki untuk berangkat haji, ada yang mengendarai onta. Onta apa? Onta dhamirin. Apa maksud onta dhamirin? Onta yang kurus. Wa ala kulli dhamirin. Nah, ini cerita tentang orang yang bersusah payah. Ada yang jalan kaki, tapi mereka berjuang untuk sampai ke sana. Ini baru-baru ini orang Indonesia dengan sepeda ke sana, ya. Dengan sepeda berjuang. Ada yang dengan onta kurus. Ini efek dari doa Nabi Ibrahim. Wahai segenap manusia, berangkatlah kalian. Maka ini nggak ada cerita lagi orang kaya semudah. Ya, ini orang yang lemah pun, orang yang nggak punya kendaraan pun datang. Kendaraannya yang kurus pun, onta dhamirin pun datang. Ya, tina, mereka juga datang onta-onta. Min kulli fajjin amiq, jalan yang susah lagi. Fajjin itu jalan di padang pasir, di gunung-gunung, jalan yang sempit. Amiq, dalam lagi jalannya. Ya, susah. Itulah gambaran bagaimana perjuangan haji ini adalah susah, ya. Kulli dhamirin tina min kulli fajjin amiq. Bukan fajjin ba'id, bukan jalan yang jauh. Karena kesusahan itu, amiq yang dalam itu sudah mewakili jauh. Ya, kalau jauh susah, maka yang dekat kalau dia susah. Ya, mewakili semuanya. Itulah perjalanan saudara-saudara kita ke haji yang begitu susah. Di hari Arafah juga penuh perjuangan, berdesa-desakan, pengorbanan uang, harta, waktu dan sebagainya. Maka di hari Arafah kita dituntut juga untuk mengenang, ya, yaitu dengan berpuasa.
Oke, ada soal lagi? Kalau tidak ada, silakan. Ini nanti ada sebulan jangan melakukan kemaksiatan di dalam masjid. Jadi ceritanya begini, seandainya kita bermain HP, HP ataupun sejenisnya, kita melakukannya di dalam masjid. Kita atau kita chat, misalkan kita chattingan dengan lawan jenis, dan itu chatan itu tidak penting, dan kita apa namanya? Setan? Chatting. Kemudian ada lain-lain kita main sehingga kita lalai dalam masjid. Apakah ketika itu kita sudah melakukan dan double dosa kita apabila kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Baik. Ini sekawan kita bertanya bagaimana tentang kita melakukan pekerjaan. Beliau menyebutkan yaitu main HP ya di masjid. Tadi saya menyebutkan kalau orang melakukan kemaksiatan di masjid maka celaannya lebih besar ya. Celaannya lebih besar. Kalau chattingan, Rasulullah melarang melakukan transaksi dagang. Ya, bukan, hanya buka masjid. Boleh. Rasulullah melarang kita berjualan di masjid. Sekarang kita istafti qalbak, coba tanyakan pada hati kita. Pada saat kita chatting dengan HP, itu ada tak terlepas dari 3 kondisi. Kondisi pertama mubah, boleh aja. Ya. Chatting dengan duku imum, chatting dengan ibu, chatting dengan adik kita, kakak kita. Masalah, kawan kita. Belajar di masjid, ya. Chatting online misalnya. Itu mubah mungkin. Tapi kalau chatting dengan lawan jenis, mungkin bisa jadi mubah juga. Misalnya lawan jenis, misalnya tanya di mana alamat di rumah ini. Ya. Saya hampir sesat nih. Tidak masalah. Tapi kalau chattingan lawan jenis yang mengandung unsur pacaran misalnya, syahwat, ya, maksiat, ya tanya pada hati masing-masing. Nah, itu menurut itu, ya, menurutnya. Nah, celaannya seperti itu. Kemudian bisa jadi haram, ya, chattingan transaksi zina misalnya. Ya, mari datang ke masjid kita berzina seperti pernah terjadi di masjid Syariah dulu. Ya, Alhamdulillah. Haram ya. Cuma apakah ada dalil khusus yang ganjaran dosa yang lebih besar? Nah, sepertinya tidak ada, ya, setahu saya. Kalau di masjid, nah, cuma celaannya lebih besar secara adat ya, secara adat. Secara adat kulit mana masjid, main judi masjid. Ya? Bahkan kalau orang ke masjid biasa pakai jakro, ya? Pakai peci, ya, ngeluh dalam ya masjid. Jadi celaannya lebih apa ya, pandangan orang. Jadi begitu. Jadi kulli maqami maqal ya. Setiap tempat itu ada cara berbicara, juga cara bekerja, cara berbuat ya. Tapi kalau di hari ini, di bulan Dzulhijjah ini, orang melakukan kemaksiatan, itu dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar. Itu berdasarkan pemahaman dari apa namanya, kita dituntut memuliakan secara khusus dalam Al-Quran itu hari ini, hari apa namanya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan, semua bulan yang Allah ciptakan untuk manusia ini. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Dzalika ad-dinul qayyim. Pada bulan itu, yang 4 itu, salah satunya Dzulhijjah, agama yang kuat, yang kokoh. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian saling menzalimi. Ada yang mengartikan menzalimi ini jangan saling berperang. Ada yang mengartikan jangan kalian saling menzalimi diri kalian. Bagaimana kalian menzalimi diri kalian? Dengan bermaksiat.
Orang yang bermaksiat adalah menzalimi diri mereka sendiri. Ya, wala tazlimu fihinna anfusakum. Maka kalau orang melakukan kezaliman berupa kemaksiatan di bulan ini, di 10 hari ini, bahkan 4 bulan yang lain, Zulhijjah bulan haram itu, maka dia sudah melanggar apa yang diminta untuk tidak dilanggar oleh Allah. Berarti dia sudah terjerumus ke dalam dosa. Ya, demikian ya. Ada lain? Kalau tidak ada, kita akhiri pengajian kita di malam ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Yang baik-baik semua dari Allah. Yang salah dan silap itu dari syaitan dan dari saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.